Yuhu guys, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Berdasarkan permintaan teman-teman, pengen diajarin tentang gimana caranya ngisi template CV atau kurikulum vitae untuk khususnya beasiswa Swedish Institute for Global Professionals. Nah, kita masih di website ini ya teman-teman, di website si.si. Kemudian kita scroll. Jadi bagi yang belum tahu di mana sih lokasi template-nya untuk CV bisa dilihat di sini. Alright. Di poin nomor 2, kamu klik dan tada, di sini ada beberapa template yang harus kamu gunakan kalau ingin apply beasiswa SI. Jadi nggak boleh bikin template sendiri ya. Di sini ada CV, ada proof of work and leadership experience, ada letter of references. Jadi nanti pakai template ini dan aku akan bahas satu persatu mengenai gimana caranya isi template ini. Oke? Kita klik di sini. Yap, dan kita bisa lihat bersama dari judul dokumennya aja udah ada tahunnya 2025 sampai 2026. Jadi tahun depan kalau pengen apply beasiswa ini di bulan Februari, jangan gunakan template yang lain dari tahun-tahun sebelumnya. Aku tahu pasti beberapa teman-teman udah ada yang daftar di tahun sebelumnya kan, tapi belum lolos. Jadi jangan gunakan dokumen lama, gunakanlah dokumen yang baru. Teman-teman semudah download file, namun karena aku tidak akan langsung ngisi langsung di sini, aku akan jelasin gimana cara ngisinya, jadi aku nggak perlu download ya. Nah, sebelum mengisi, alangkah lebih baiknya kita pelajari bersama-sama tentang instructions page-nya. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Di sini, di kolom nomor 1 dijelasin bahwa CV harus diisi dengan informasi yang relevan tentang experience kamu berdasarkan kategori dan heading di templates. Jadi kita scroll ke bawah, inilah yang dimaksud dengan headingnya. Jadi work experience, education and training, network or civil society engagement, atau aktivitas di luar kerja, dan juga beasiswa yang pernah didapetin sebelumnya atau awards yang pernah didapetin sebelumnya. Jadi teman-teman hanya boleh mengisi berdasarkan headings ini, tidak boleh menciptakan heading baru. Misalnya teman-teman itu seorang penulis ya, kemudian meluncurkan banyak buku dan itu tidak relevan dengan informasi yang diminta di sini, maka jangan dimasukkan. Alright, itu poin nomor 1. Poin nomor 2, kamu tidak diizinkan untuk mengubah template-nya ya, atau meng-create new categories atau heading di template. Tadi udah aku jelasin, nggak boleh menambahkan heading baru di luar template ini. Jika kamu melakukan pengubahan, maka dianggap tidak tidak ineligible. Jadi tidak lolos, pasti diskualifikasi. However, namun kamu boleh mendelete heading atau entries yang tidak kamu butuhkan. Jadi misalnya nih, di sini ada work experience jumlahnya 3. 1, 2, 3, right? Kalau misalnya kamu cuma kerja di satu tempat, berarti ini boleh dihapus. 2 ini boleh dihapus, gitu. Atau misalnya education and trainings. Kamu cuma punya satu, ini boleh dihapus. Atau misalnya kamu nggak punya pengalaman beasiswa atau kompetisi yang memberikan kamu awards, nggak punya sama sekali, maka ini dihapus, gitu. Namun berdasarkan masukanku, alangkah lebih baiknya jangan ada heading yang dihapus. Kalau entries-nya nggak apa-apa, misalnya kamu cuma punya satu scholarship saat ini, jadi satu aja nggak apa-apa, tapi jangan sampai literally dihapus. Karena apa? Karena nanti kamu jadi kurang kuat dokumennya. Jadi sebisa mungkin ini diisi teman-teman, walaupun cuma satu. Ya, jadi diusahakan coba diulik-ulik pengalaman di masa lalu, barangkali ada hal-hal yang bisa kamu pamerkan di CV kamu. Alright. Kemudian di sini isilah mhm, isilah si heading itu berdasarkan kategorinya dan kamu boleh mendelete entries yang nggak dibutuhkan dan kamu boleh menambah entries kecuali di work experience. Yang penting nggak boleh lebih dari 3 halaman. Oke, maksudnya adalah work experience di sini kan ada 3 kan.
ini nggak boleh ditambah. Jadi maksimal 3. 1 boleh, 2 boleh, 3 boleh, nggak boleh lebih dari 3. Namun di luar itu, education and trainings, misalnya kamu nulis sampai 7, itu boleh. Network or civil society engagement boleh lebih dari 3. Ini juga previous scholarships or award boleh lebih dari 3. Yang penting, in the end, nggak boleh lebih dari 3 halaman di luar dari instruction page. Ya, dari sini hitungannya. Oke? Kemudian, semua entries harus berdasarkan tanggal. Jadi tanggal yang paling lama itu ditaruh paling bawah. Jadi yang atas itu yang paling terkini. Kayak aku dulu pas waktu ngisi bagian education and training, karena aku kuliahnya itu lulus tahun 2013, jatuhnya ditaruh paling bawah. Yang pendidikan training lainnya yang di luar degree, semuanya di atas. Itu boleh. Jadi memang harus seperti itu ya teman-teman. Jadi degree kalau di bawah pun nggak masalah. Oke, nggak boleh lebih dari 3 halaman. Kalau misalnya lebih dari 3 halaman, maka tidak akan dipertimbangkan dokumen kamu. Ini adalah hal-hal yang penting untuk diperhatikan ya teman-teman, karena beasiswa ini kan hanya berdasarkan dokumen doang ya, nggak ada interviewnya. Jadi syarat-syarat kecil kayak gini teman-teman harus bikin catatan, jangan sampai lupa. Kemudian CV harus dikonversi ke PDF format karena dokumen ini berupa Microsoft Word atau Microsoft Office, jadi harus diubah menjadi PDF. Dan jangan masukkan instruction page. Jadi halaman ini nanti dihapus gitu sama teman-teman hanya dari ini doang. Ini juga informasi penting teman-teman. Kalau kamu masukkan artinya kamu nggak baca instruction page. Kemudian jangan masukkan attachment apapun. Jadi misalnya nih kamu pengen nunjukin, wah aku dapat awards, kemudian masukin sertifikat. Itu jangan. Nggak diminta, maka jangan dikasih. Kalau kamu lakukan, itu nanti malah bisa mengurangi nilai kamu atau otomatis gugur. Kemudian kalau misalnya kamu menggunakan MacBook dan nanti kamu nggak bisa ngeklik sesuatu, pastiin mungkin kamu harus mencoba PC lain atau mencoba buka itu lewat jalur lain. Intinya seharusnya dokumen ini mudah dibuka jika memang komputer kamu support. Oke, apakah kamu ready untuk ngebahas dari atas sampai bawah? Ini akan sedikit panjang, jadi teman-teman harus sabar dan simak ini secara hati-hati ya. Alright, kita langsung mulai dari personal information. Replace with first name or surnames as shown on passport. Alright, jadi disuruh bagian sini mengubah, jadi ini hapus bagian ini dari kata replace sama pasport, ubah nama depan sama nama belakang sesuai yang ada di pasport kamu. Ini akan jadi PR bagi yang belum punya pasport, right? Tapi nggak apa-apa, kalau memang kalian belum punya pasport, maka sesuaikan dengan yang ada di KTP. Namun ingat, Rosi selalu mensyaratkan kamu harus punya paspor, walaupun belum tahu akan berangkat kapan. Menurutku itu sangat penting untuk mengajak alam bawah sadar kamu untuk siap pergi ke luar negeri gitu. Apalagi nanti kalau misalnya bikin paspor dan buru-buru itu akan jauh lebih rumit karena biasanya nanti slotnya juga terbatas. Kamu harus menunggu beberapa minggu dengan cemas gitu. Jadi bikinlah paspor sedini mungkin. Iya tahu memang modal uang, tapi kenapa enggak? Misalnya tiba-tiba teman-teman pengen jalan-jalan ke negara tetangga, entah ke Malaysia, ke Thailand, ke Singapura gitu. Dananya kan masih affordable. Dari situ biasanya nanti mimpi-mimpi untuk keluar negeri akan jauh lebih mudah. Jadi bikin paspor ya. Karena nanti khawatirnya kalau kamu pakai data di KTP, ternyata data di KTP kamu nanti tidak sesuai di paspor, akan jauh lebih rumit lagi. Contoh, nama-nama di Indonesia itu nggak boleh kalau ada tanda titiknya di paspor. Misalnya Rosi dot kemudian Tirus, itu nggak boleh ada tanda dotnya, nanti di paspor dot itu jadi nggak ada. Jadi pastiin teman-teman harus bikin paspor biar kalau ngisi dokumen kayak gini nggak bingung di kemudian hari. Alright, aku ulangi lagi, tulis nama depan dan nama belakang. Jadi kalau di Eropa itu kebanyakan semua orang hampir ya setahu aku itu punya nama belakang. Nama belakang tuh kayak family name, nama ayahnya, nama kakeknya gitu-gitu ya, nama keluarga. Tapi kalau di Indonesia beberapa suku memang punya nama belakang, tapi beberapa suku lainnya itu nggak punya gitu. Kayak aku pribadi karena dari Jawa nggak ada nama belakang yang namaku sendiri. Nah itu tulis, jadi itu anggaplah surname. Nah kemudian gimana dengan yang
namanya panjang. Kalau namanya panjang again lihat di paspornya apakah disingkat atau enggak. Kalau enggak ya intinya tulis sama persis dengan apa yang di paspor. Kemudian kalau misalnya namamu tuh cuma tunggal, biasanya surname-mu mengulangi nama depanmu. Misalnya namaku cuma Rosi doang, maka akan aku tulis Rosi Rosi. Jadi surname-ku adalah mengulang namaku. Tapi intinya again tulislah sesuai dengan apa yang tertera di paspor. Alright, jangan bereksplorasi kalau masalah ini. Kemudian, replace with your current address. Jadi, um, ini dihapus ya kata-kata replace ini berarti kan diganti ya. Jadi nulisnya tuh nggak yang super lengkap kayak nama kabupaten, kecamatan. Itu bisa disingkat misalnya kayak perumahan Gondang Dia nomor 5 Kelapa Gading, Jakarta Barat, kemudian postcode, kemudian Indonesia. Jadi nggak perlu kayak sampai nama kelurahan, nama kecamatan, kata provinsi, kata kabupaten tuh sebenarnya nggak harus ditulis gitu. Jadi cukup misalnya kabupatennya kabupaten apa misalnya Boyolali tulis aja Boyolali gitu, gak usah ditulis kabupaten Boyolali karena jadinya panjang banget. Ya sebenarnya ditulis sih nggak apa-apa ya, tapi nggak guna menurutku. Itu hanya akan menambah menambah slot doang. Jadi kayak jadi bikin dua dua baris. Bahkan aku sering ditanya teman-temanku yang orang sini ya, bukan teman-teman kayak staf birokrasi gitu. Ketika dia lihat alamatku kayak wow, your address is super long. Lalu aku kayak yang iya, ya karena negaraku populasinya banyak. Jadi nggak mungkin kita addressnya cuma dikit, cuma nama jalan doang. Karena biasanya nama jalan di kota A dan kota B itu bisa jadi sama gitu kan. So anyway, it doesn't really important. Kemudian replace dengan telepon number. Kebanyakan nggak punya telepon rumah kan, maka di strip. Jangan dihapus. Yang biru ini jangan dihapus, cuma di replace doang. Kalau nggak ada berarti dikosongin gitu. Kemudian enter mobile number, berarti ini diganti. Jadi jangan sampai yang tanda phone ini dibuang, tulis strip, yang sini tulis nomor HP berarti plus 62 dilanjutkan dengan nomor telepon teman-teman. Replace with your email address, tulis alamat email teman-teman dan usahain jangan email kantor. Pakai email pribadi karena ini akan terus digunakan seterus-terusnya. Kalau nanti teman-teman keterima beasiswa ini, amin. Nanti seterus-terusnya email inilah yang akan di-email sama SI. Jadi kalau bisa, bukan kalau bisa, harus pakai email pribadi. Alright? Kemudian seks di sini bisa pilih gender teman-teman, tulis tanggal lahir. Ingat di sini ada polanya ya, tahun dulu, baru bulan, baru tanggal. Citizenship berarti Indonesia pasti ya. Work experience, are you ready to discuss? Let's go. Pertama, ini jangan dihapus. Work experience sama biru-biru ini nggak boleh dihapus karena ini template. Yang bisa dihapus tuh kalau yang kayak replace gitu loh dihapusnya. Oke, sekarang dimulai dari sini replace with dates from or to. Jadi ini dimulai dari kapan kamu join in that company. Jadi kalau misalnya kamu menurutku ya pemahamanku tuh gini, kalau misalnya kamu di satu company dan kamu pindah-pindah jabatan, misalnya terjadi akselerasi, maka jangan misalnya pindahnya sampai 3 kali gitu. Ini adalah jabatanku yang ketiga. Jangan nulis 3 di tempat kerja yang berbeda. Jadi ini harus satu di tempat kerja yang sama walaupun jabatannya beda-beda. Got it? Kemudian ini merupakan pekerjaan yang paling terakhir. Pekerjaan yang dulu-dulu berarti di sebelumnya. Ingat ya harus chronological order. Replace with occupation or position held. Jadi ubahlah dengan jabatan yang saat ini, bukan jabatan yang kemarin. Yang saat ini. Semakin kamu menunjukkan jabatan kamu punya posisi leader, maksudnya kamu punya dari namanya mungkin manager or lead or senior gitu. Orang yang terlihat kamu tuh memimpin, maka akan memberikan nilai jual yang lebih bagus dibandingkan cuma misalnya desainer gitu doang kan kelihatan kayaknya you work for your own gitu. Kamu nggak punya orang yang kamu lead. Lebih baik dari sisi nama juga harus ada kata-kata leadernya. Dan itu kamu bisa diskusikan sama atasan kamu apakah boleh kalau misalnya kamu nambahin kata-kata atau supervisor gitu. Oke? Kemudian replace with employer's name. Jadi ini tuh maksudnya ubah dengan pemberi kerja kamu. Jadi misalnya
PT Anak Bangsa. Kemudian koma Indonesia www.ptanakbangsa.com misalnya gitu. Jadi ngubahnya ini nama tempat kerja ini bisa nama PT-nya, bisa nama brand-nya sih. Jadi menurutku ini nggak begitu masalah, mau manapun. Yang penting nama ini nanti selalu sama dengan dokumen lainnya. Misalnya nanti letter of reference, proof of work, itu harus namanya sama. Kalau menggunakan nama ini jangan gonta-ganti nama, nanti membingungkan. Oke, kalau ada websitenya lebih baik taruh websitenya. Kalau nggak ada mungkin alamat Instagramnya. Kalau nggak ada LinkedIn. Kalau nggak ada, nggak tahu deh. Lebih baik ada gitu, nunjukin bahwa ini tuh benar-benar the company exists, atau ini tuh bener real dan bisa diklik websitenya gitu. Kemudian, ini hal yang paling krusial dan selalu aku bahas tiap tahun adalah ada 2 bullet point dan jangan ditambah bullet pointnya. For some people they think that ini tuh nunjukin roleku ya, dan roleku kan ada 10, jadi dia ngasih 10 bullet point, itu pemahaman yang salah. Ingat ini adalah template, jadi kamu jangan boleh punya asumsi, tulis apa adanya yang diminta. Replace with your main task and responsibility. Tulislah dengan task utama, responsibility. Jadi kamu tuh disuruh menulis hanya dengan 1 bullet point, tulislah task kamu secara rinci. Gitu. Jadi misalnya tadi aku seorang desainer, kayak misalnya desain untuk kantor ya, kayak nyiapin marketing material gitu ya. Jadi kamu harus nulis tugasmu apa. Tugasnya misalnya mendevelop brand guideline, dan membuat dokumen template untuk presentasi, bikin poster, bikin post sosial media, kerjasama dengan bidang A, bidang B. Itu ditulis kayak gitu. Dan itu boleh lebih dari 1 kalimat. Jadi misalnya sampai 3 baris, itu nggak apa-apa. Yang penting 1 bullet point gitu. Dan tips dari aku, jangan cuma sebutin task-nya doang, tapi sebutkanlah impact-nya juga. Nggak hanya kayak misalnya aku menciptakan brand guideline. Itu kan cuma aktivitas gitu. Kamu harus menyebutkan dampaknya juga, apa yang terjadi ketika kamu melakukan aktivitas itu gitu. Apa dampak yang terjadi di perusahaan? Misalnya, aku menginisiasi terbentuknya, terciptanya si brand guideline. Dengan adanya ini akhirnya membuat proses pembuatan material marketing jadi mempunyai citra yang baik, dan itu membawa perusahaan ini jadi lebih dikenal, membawa reputasi lebih baik karena kita menentukan logo, colors, dan font, kayak gitu-gitu. Jadi kalau bisa sih ada angkanya, tapi tentu tergantung ya. Kalau tadi kayak membuat brand guideline berarti kan cuma 1 brand guideline dan itu bisa diimplementasikan dan menciptakan pencitraan baik buat citra baik untuk perusahaannya. Atau mungkin kalau aku bikin poster, aku akan bilang aku meng-create 1000 poster dalam 1 tahun dan itu dilihat oleh sekitar 1 juta orang dalam campaign. Jadi kalau bisa disebut angkanya, it's not just about nulis aktivitasnya doang. Dan yang lebih penting lagi adalah masukkan unsur passion-nya atau isu yang teman-teman bawa. Misalnya tadi kembali lagi misalnya tentang desainer ya. Kemudian kerjamu di bidang apa? Misalnya kamu kerja untuk rumah sakit mungkin, kamu membuat campaign tentang pola hidup sehat, kamu membuat posternya untuk campaign di social media. Jadi kamu bisa masukkan, aku bekerja untuk menciptakan brand guideline untuk rumah sakit gitu ya, untuk mengempower orang-orang supaya mereka ngerti gimana cara hidup sehat, dan poster ini disimak oleh lebih dari 1 juta jiwa. Jadi akhirnya informasinya itu dalam gitu. Dan pastikan informasi ini nanti tercermin di dokumen lain. Nggak hanya di CV doang, di motivation letter, di proof of work, proof of leaderships, dan letter of references. Informasinya sama tentang bagaimana kamu sebagai desainer berkontribusi dalam membuat perubahan melalui posisi yang kamu punya. Hopefully you understand what I mean. Jadi
listing aktivitas, listing impact, dan sebutkan isunya apa. Alright? Yang kedua, jika kamu di leadership position, indicate berapa orang yang kamu pimpin dan gimana gitu. Jadi kalau aku akan menuliskan memang berapa orang yang di underku. Jadi kayak misalnya aku memimpin 20 karyawan. Namun teman-teman nggak hanya nyebutin tentang berapa orang yang kamu pimpin, tapi dengan berapa orang kamu bekerja. Itu juga menurutku cerita yang bisa dimasukkan. Kayak misalnya aku bekerja sama dengan staff marketing, departemen marketing sebanyak 5 orang dan juga dengan staff sales sebanyak 10 orang misalnya. Jadi in total aku kerja dengan 15 orang untuk mengembangkan campaign social media ini supaya berhasil misalnya. Jadi itu juga akan menarik gitu ya. Yang paling penting adalah tunjukkan bahwa you are leading the process. Kamu itu punya tidak cuma doer gitu. Itu yang harus ditonjolkan. Dan teman-teman haruslah menunjukkan kamu tuh inisiator, kamu tuh eksekutor, kamu tuh orang yang nge-report, kamu tuh orang yang membuat ini tuh ada gitu. Gak cuma orang yang ngikutin apa kata atasan doang gitu. Dan again, boleh lebih dari satu baris. Yang penting bullet point-nya cuma satu. Hopefully you understand about this point. Oke? Kita lanjut industri atau sektor. Jadi ini sih cara ngisinya sebenarnya nggak ada aturan khusus. Kalau kayak tadi aku kerja di designer, kerja di rumah sakit, ya mungkin aku akan nulisnya health gitu ya, sektor kesehatan, industri kesehatan gitu. Ya, oke. Kemudian brief organization, tuliskan nama organisasinya apa. Tadi misalnya PT Anak Bangsa. Jadi aku akan nyebutin PT ini adalah PT yang bukan bertanggung jawab, punya misi untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia, mempunyai 6 cabang di Indonesia di 6 provinsi, ada 10.000 karyawan saat ini gitu. Dan menurutku jangan berhenti di situ doang. Jangan berhenti kayak cuma berapa karyawan dan visinya. Tapi kalau bisa tunjukkan organisasi ini tuh dampaknya udah seberapa besar dan align sama apa yang kamu kerjakan. Jadi misalnya tadi aku seorang desainer, right? Kemudian kerja di PT Anak Bangsa di kesehatan, aku mengkampanye gitu. Kamu bisa tuliskan bahwa sudah berapa pasien di situ, sudah berapa jumlah followers yang ada di social media, berapa orang yang mendapatkan edukasi dari poster yang kamu bikin. Jadi itu tuh bisa di-align-kan sama apa yang dilakukan oleh perusahaan gitu. Jadi bukan bagian terpisah dari cerita kamu. Itu harusnya nyambung gitu. Oke? Kemudian choose one SDGs seperti yang udah aku jelasin di video sebelumnya. Kamu please simak di video SI number 1. Jelasin tentang SDGs-nya mana. Dan harus milih satu doang. Kalau kayak tadi, iya sih aku bekerja di digital sebagai orang desainer. Tapi in the end of the day, aku lebih ngebantu tentang sektor kesehatan. Jadi aku akan pilih SDGs nomor 3 yaitu health well-being. Oke? Nah, ini boleh diisi, boleh dikosongi. Ya, aku akan ngosongin jika memang yang atas ini udah 3.000 jam. Jadi yang paling penting itu nggak kurang dari 3.000 jam dan nggak lebih dari 3 tempat kerja. Kalau memang ini udah 3.000, kemudian pekerjaan sebelumnya itu nggak relevan, misalnya aku dulu tuh nggak desainer, nggak senior designer, aku tuh dulu sales gitu. Dan itu udah kayak beda dan aku udah nggak mau di dunia sales lagi, aku udah pindah haluan, maka better itu jangan disebut. Makanya di awal tadi disebutkan content relevant informations. Yang dimaksud relevan itu tentu ya bagaimana teman-teman menyajikan cerita teman-teman dalam satu single story. Jadi jangan tulis semua pengalaman karena CV itu teman-teman bukan biografi, bukan sejarah hidup. CV itu adalah bagaimana kamu menampilkan cerita-cerita penting aja yang relevan, yang sesuai dengan branding yang kamu mau bawa. Alright? Selanjutnya education and training. Nah, atas ini jangan dihapus yang sampai biru ini. Kalau memang kamu coba punya satu pendidikan, satu doang yang lainnya dihapus boleh. Atau kalau kamu punya lebih dari 3, ditambah boleh. Nah, uniknya
Template ini tuh sebenarnya teman-teman nanti kalau kamu lihat di Word, ini tuh bentuknya sebenarnya tabel. Jadi kalau mau nambah nambah, sorry, entries, itu nanti kamu coba harus warnai dulu tabelnya, terus baru entry, tambah tambah tabelnya, habis itu baru dihapus warna tabelnya. Itu salah satu triknya. Alright, gimana cara ngisinya? Jadi education and training dari sisi namanya aja udah jelas ya. Education itu kan tidak terbatas sama education formal ya, kayak bachelor doang gitu ya, tapi termasuk juga edukasi training, baik itu non formal maupun informal, baik itu yang diadain kantor ataupun luar kantor gitu, baik itu yang online maupun offline. Jadi jangan dibatasin kayak cuma yang formal doang, alright? Nah, cara ngisinya tentu dari tanggal yang saat ini dan tentu nggak semua pelatihan diisi. Misalnya kayak kamu jago bahasa Perancis dan kamu pernah kuliah atau ikut kursus bahasa Perancis misalnya. In my opinion, that information doesn't relevant tuh untuk ini. I don't know, in my opinion it's not relevant karena kamu akan kuliah di Swedia terus kamu ngasih tahu bisa bahasa Perancis tuh kayak nggak masuk, nggak pas gitu. Jadi kecuali kalau kamu ngambil jurusannya adalah linguistik gitu ya. Nanti kuliahnya terus kamu bisa bahasa macam-macam tuh pas. Tapi kalau bidangku tadi desainer kayaknya nggak pas. Jadi nggak semua training juga dimasukkan. Kamu harus memilah mana yang masuk akal gitu. Kayak, oh tentang leadership, oh tentang latihan desain, oh tentang pendidikan desain gitu. Oh tentang time management, itu masih masuk baik itu soft skill maupun hard skill. Oke, tanggalnya udah jelas ya, dari kapan, misalnya entah 2 hari, 3 hari pelatihan juga nggak masalah, nggak yang harus panjang durasinya. Replace with qualification awarded dan juga replace with education training organization. Jadi kalau aku nulis di sini adalah nggak hanya sekedar kayak nama title. Kalau misalnya degree kan jelas ya, Bachelor of Communication, Bachelor of Design gitu ya. Tapi kalau itu bukan bachelor gimana ngisinya? Misalnya kayak pelatihan kepemimpinan ya tulis aja leadership training gitu. Alright. Kemudian replace dengan siapa yang mengadakan pelatihan ini. Biasanya kalau aku nulisnya nama organisasinya, koma nama negaranya gitu. Dan di sini nggak harus nulis nama websitenya kalau memang nggak ada, nggak diminta juga. Jadi tulis nama organisasinya sama negaranya, lokasinya di mana. Jadi nggak harus kayak detail lokasinya di Bandung, Indonesia. Um, hmm, ya boleh diisi kalau memang nggak kepanjangan. Cuman again yang ngelihat dokumen kita itu bukan orang Indonesia, jadi dia juga nggak tahu mungkin Bandung di mana. Jadi it's not really important. Yang penting ditulis nama negaranya. Replace with the list principle of subject. Jadi tulislah di situ tuh kamu belajar apa. Secara garis besar aja kayak uh, this program covered tentang leadership 21st century. Di sini belajar tentang modern leadership approach, belajar tentang managerial skill gitu. Dia nggak harus panjang-panjang ya, yang penting tercover informasinya, SDGs-nya apa, dan ingat SDGs-nya di sini nggak harus SDGs sama dengan SDGs yang atas tadi. Di sini tadi kan milih yang SDGs ketiga ya. Di sini bisa SDGs yang lain. Misalnya karena ini tadi tentang leadership, oh mungkin tentang quality education gitu. Jadi nggak harus semua SDGs-nya tuh sama. Oke? Kemudian sama juga di sini kita lanjut. By the way, waktu itu aku isi sampai 7. Just want to let you know, dan bachelorku taruh paling bawah. Jadi aku sebisa mungkin yang atas ini tuh bener-bener yang kayak terkini gitu. Misalnya aku daftar tahun 2025, kan Februari ya. Aku nulisnya ya pelatihan terakhir tahun 2024, bukan pelatihan yang kayak 2018. It's just super long. Maksudnya apakah kamu benar dari tahun 2018 sampai 2024 tuh nggak ikut pelatihan sama sekali, nggak mengasah ilmumu. Jika memang demikian, artinya teman-teman you have to really work on your portfolio. Kamu harus jangan pernah lupa mengupgrade dirimu. Jadi ini bukan tentang, jadi aku hanya mau ngasih saran sih, orang-orang yang gini, aku takut ngomongnya gimana ya. Jadi kita sebagai individu itu jangan pernah bosan untuk upgrade knowledge kita. Karena kalau upgrade ilmu kita udah kayak beberapa tahun yang lalu itu bisa jadi aus dan itu harus di-upgrade. Ini bukan tentang karena kamu mau apply beasiswa doang, tapi untuk bagaimana kita bisa menghadapi dunia modern gitu. Sekarang orang Indonesia katanya udah sulit
banget dapat kerja. Ya karena menurutku the number one thing is you don't have enough education untuk bagaimana mempersiapkan diri kamu bekerja di dunia yang serba AI, serba modern kayak sekarang. So anyway, that's just my suggestion anyway, dan sebisa mungkin informasinya adalah yang terkini, jangan yang terlalu lama kayak dari tahun 10 tahun lalu, just too long gitu ya. Kecuali degree ya, kalau degree kan memang lama, misalnya kayak aku kan udah 10 tahun lalu lulus kuliahnya, that's really fine. I'm talking about the training in general ya. Kemudian network or civil society engagement di luar pekerjaan. Ini juga membawa banyak dilema ya, banyak orang yang ternyata tidak pernah ikut kegiatan sosial. Kalau memang demikian, ini headingnya dihapus. Dihapus semua ya. Dihapus karena kamu nggak punya gitu. Tapi again, that's not really good though, karena kan kamu harus berkompetisi dengan aplikan lain kan. Kalau ini kosong, that's super bad. Jadi harus diisi. You have to find a way untuk ngisi ini gitu. Jadi kalau kamu memang mau apply beasiswa ya harus cari cara, jangan kayak cari excuse, kayak cari alasan, tapi kan aku nggak punya. Then my question is it impossible? Are you really want to work on it or not? Kalau memang kamu nggak mau melakukan ini, then I don't know if you deserve the scholarships karena itu yang diminta gitu. Jadi jangan jangan tutup diri ya untuk menambah portfolio di social engagement karena ini juga penting nggak hanya buat apply beasiswa tapi untuk mengasah empathy gitu ya, mengasah rasa diri kita. Anyway, di sini jangan dihapus, again, diganti dengan tanggalnya. Jadi cara ngisi tanggal tadi kayaknya belum aku sebutin ya. Bisa jadi tuh bener-bener ditulis tanggalnya, misalnya dari tanggal 18 Maret sampai 18 Juni itu bisa. Atau kalau memang nggak ada specific date-nya, bisa aja ditulis kayak Maret sampai Juni 2025. Oh sorry, 2025 kan belum ya. Maret sampai Juni 2024 gitu. Itu bisa. Jadi nggak harus yang specific dates gitu kalau memang nggak ada. Tulis nama organisasinya dan one more information, organisasi yang dimaksud di sini tuh nggak harus organisasi yang udah legal. Nobody cares about it. Yang paling penting adalah kontribusimu terhadap organisasi tersebut. Jadi nggak harus yang udah ada PT-nya kah, udah ada yayasannya kah, udah ada perkumpulan atau koperasinya, itu enggak. Jadi jangan dipersulit ya. Hal-hal mudah jangan dipersulit. SCSGP nggak pernah kayak nulis harus ada legal entity-nya. Nggak pernah dia bilang kayak gitu. Yang bilang kayak gitu tuh teman-teman sendiri. Nggak ada orang lain yang minta. Bahkan kayak kerja di perusahaan ini, nggak ada yang pernah minta itu harus menunjukkan nama PT-nya gitu ya. Enggak. Jadi jangan dipersulit. Kalau memang masih kerjanya di sektor informal dan belum terregister secara resmi ya nggak apa-apa juga gitu. Kemudian replace dengan aktivitas dan responsibility kamu. Jadi cuma satu bullet point again. Kemudian dan ini untuk civil society ini nggak harus yang sesuai SDGs kamu di tempat kerja. Kalau aku pribadi malah jauh berbeda. Waktu itu di work experience-ku di gender equality, kemudian civil society engagement-ku di climate actions. Kan dua hal yang berbeda. That's really fine, karena yang mau dilihat SI adalah bagaimana kamu itu tidak cuma sibuk kerja doang, tapi kamu punya aktivitas di luar kantor. Brief description of the main achievement, kelewat, brief description of network or civil society engagement organization. Jadi tulis nama organisasinya apa, dia visi misinya apa, dampak yang telah diciptakan apa. Kemudian achievement yang kamu lakukan tuh apa. Nah, ngomong-ngomong tentang achievement tuh harus dituliskan dengan data statistik ya, berapa orang yang telah mendapatkan manfaat dari program itu, walaupun itu kamu nggak ngelakuin sendirian. Misalnya, Kak aku tuh nge-arrange program bersih-bersih pantai gitu. Dan aku kerja bersama 50 volunteer dan ada 1000 orang join. Nggak masalah, jadi bukan kayak pekerjaan sendiri gitu, individu, tapi bisa berupa dengan hasil secara kolektif gitu. Itu juga nggak apa-apa, boleh banget. Dan yang paling penting tuh terbukti tulisannya ada data statistiknya, entah lebih dari 500 orang, lebih dari 30 orang gitu. Dan tentu ketika ngomongin tentang durasi ya, ini hanya personal judgment-ku aja, akan lebih baik jika memang kamu bisa nunjukin kamu udah join organisasi ini tuh udah dalam durasi yang cukup lama dan masih eksis sampai saat ini. Jadi
Nggak cuma yang kayak one time off, kayak misalnya ngajar di panti asuhan 1 kali. That's really good though, this still good. Tapi kalau kamu cuma 1 kali doang, ya nanti artinya nggak bisa berkompetisi dengan aplikan lain yang mungkin dia punya social engagement lebih aktif. Karena what I remember ketika nanti ngisi di portal, ada pertanyaan, kamu join civil society engagement nggak? Kalau kamu jawab no, maka ya itu ngurangin nilai gitu, ngurangin skor. Lebih baik diisi masih join. Jadi teman-teman harus cari cara untuk menunjukkan bahwa kamu masih join di organisasi tersebut, bukan yang one time off. Alright? Dan choose one SDGs, tentu SDGs yang relevan dengan apa yang kamu jalanin dan gak harus sama dengan work experience. Apakah tiga-tiganya boleh ditulis semua? Boleh, jika memang ada. Aku pribadi, if I'm not mistaken, aku cuma nulis 2. Itu pun yang karena yang aku suka. Bukan berarti aku cuma melakukan 2 ya, karena aku sangat rajin ikut kayak gini dan aku hanya pilih mana yang paling bermakna dan datanya paling berharga. Yang cuma kegiatan-kegiatan simple yang kayaknya nggak begitu bawa banyak manfaat gitu, dampaknya nggak begitu terasa, nggak aku tulis. Jadi again, ini tuh tentang bagaimana kamu membranding diri kamu, kasih data yang paling bagus. Jadi yang jelek-jelek jangan dimasukkan. Previous scholarships or awards. Again, di sini jangan dihapus, cara ngisinya sama, tulis tanggalnya yang saat ini, dan siapa yang ngasih award, dan ya, oke, siapa yang ngasih award dan oke, nama awardnya sama nama organisasinya. So, award di sini atau scholarships di sini itu bisa maknanya luas ya. Jadi misalnya memang kamu benar-benar mendapatkan hadiah dari sebuah kompetisi, atau misalnya kamu waktu kuliah S1 dapat partial scholarships kayak SPP-nya mungkin gratis. Ya walaupun beasiswa itu ya nggak penuh ya. Misalnya 1 semester harusnya bayar 3 juta tapi kamu cuma bayar kayak 1 juta doang karena dapat berapa persen dari beasiswa, itu juga bisa masuk. Atau kamu dapat pelatihan gratis dari kantor, kamu dikirimkan ikut konferensi, di mana kalau kamu harus ikut konferensi sendiri tuh bayar 5 juta, tapi karena kamu dikirim sama organisasi jadinya gratis. Atau kamu ikut pelatihan yang harusnya bayar tapinya gratis, baik itu online maupun offline, itu bisa masuk. Contoh, misalnya aku bilang aku dapat pelatihan leadership di kantor A. Misalnya kayak kantor A ini yang nyediain pelatihannya gitu ya. Aku akan nulis di sini siapa pemberi beasiswanya, siapa yang mengadakan pelatihan tersebut, dan ini aku tulis leadership workshop scholarships gitu. Nulisku gitu ada kata scholarships-nya. Dan informasi ini sama juga aku masukkan di education and training. Aku masukkan di sini dapat pelatihan juga leadership. Aku dapat pelatihannya dari organisasi mana, prinsip-prinsip subjeknya apa. Jadi antara atas sama bawah itu bisa terhubung gitu. Oke, utamanya dari segi education and training dan juga dari previous scholarships or awards. Jadi aku waktu itu banyak masukin tentang aku pengalaman training secara gratis, ikut konferensi secara gratis, karena kata gratis ini kan sebenarnya tidak gratis sama sekali ya, ada yang bayarin kita gitu. Makanya teman-teman bagi yang belum punya scholarships, menurut teman-teman coba gali lagi, barangkali kamu tuh pernah ikut pelatihan atau ikut aktivitas yang seharusnya bayar tapi akhirnya tidak bayar karena dapat privilege dari kantor misalnya. Jika memang kamu nggak punya sama sekali, maka ini dihapus. Okay, so that's all from this template. I see you again in another video. Ciao.